Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azza Diatil Maula, NIM 195012444015. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen industri saya dengan tema bisnis di era pandemi COVID-19 dengan judul Adaptasi kegiatan bisnis dengan memanfaatkan teknologi di era pandemi COVID-19. Langsung saja. Latar belakang dari saya mengambil judul tersebut karena pandemi COVID-19 mulai mewabah di Indonesia sejak bulan Maret 2020, di mana penyebab penyakit ini adalah jenis coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2 yang ditemukan pertama kali mewabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Perkembangan COVID di Indonesia pertama masih sedikit, lama-kelamaan sekarang menjadi banyak seperti sekarang ini. Kemudian penyebaran dan pencegahannya. Biasanya gejala yang dialami oleh penderita COVID yaitu batuk dan kelelahan, kemudian mereka demam, kemudian jika demamnya belum selesai maka mereka akan merasakan sesak nafas yang kemudian akan berujung tiada. Kemudian untuk dampak dalam dunia bisnisnya yaitu akan terjadi seleksi alam, di mana di dunia bisnis mereka akan berhasil bertahan jika mampu beradaptasi dengan kondisi sekitar, menciptakan ide dan inovasi baru. Dan bisnis itu akan tersingkir apabila mereka pasrah akan dalam keadaan yang ada, kemudian mereka juga tidak adanya inovasi dalam bisnis mereka. Dari situlah latar belakang yang saya ambil dari judul saya. Kemudian disrupsi teknologi. Di tengah kita menghadapi COVID-19 ini yang sedang menyebar, kita dituntut juga untuk mempersiapkan diri guna menghadapi disrupsi teknologi yang tidak bisa dihindarkan. Sehubung dengan revolusi industri 4.0 sekarang ini menyebabkan semakin cepat perkembangan teknologi dan semakin cepat pula proses penyebarannya, sehingga hampir semua orang telah merasakan teknologi industri yang ada. Disrupsi teknologi yang terjadi dapat mengubah strategi lingkungan sekitar yang sudah ada sebelumnya dan juga mengubah tatanan industri menjadi struktur industri baru yang lebih komplit. Dalam dunia bisnis pun juga demikian. Akan ada juga banyak perubahan, tantangan, dan kebutuhan yang dihadapkan saat membangun bisnis di era pandemi ini. Nah, peluang apa saja sih yang bisa dilakukan di tengah bisnis COVID-19 di tengah pandemi COVID-19 ini? Yang pertama itu ada e-commerce. E-commerce sendiri yaitu proses bisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, jasa, dan informasi yang ada. Transaksi bisnis ini bisa terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet, radio, maupun televisi. Nah, dari e-commerce sendiri ini terdapat beberapa produk yang bisa dipasarkan, antara lain yaitu pakaian, bahan sembako, makanan, dan juga frozen food. Kenapa pakaian? Karena pakaian itu sangat umum dan sangat banyak peminatnya, apalagi dalam kaum hawa. Kemudian bahan sembako. Bahan sembako ini merupakan bahan pokok untuk pangan di Indonesia. Bahan sembako yang ada di Indonesia antara lain yaitu seperti beras, minyak, gula, dan lain-lain.
Kemudian makanan dan frozen food atau makanan dingin. Nah, makanan ini itu juga banyak peminatnya dikarenakan dalam masa pandemi COVID ini banyak orang yang work from home sehingga kesibukan mereka sangat padat sehingga tidak ada waktu untuk memasak makanan di rumah, menyebabkan mereka untuk lebih memilih membeli makanan jadi ataupun frozen food yang bisa awet beberapa lama. Nah, mereka semua ini itu biasanya diiklankan melalui atau diposting melalui WhatsApp, Instagram, Facebook maupun platform lainnya untuk mengiklankan penjualan ini. Selanjutnya ada edutech. Edutech sendiri yaitu jasa pelatihan dan dalam dunia pendidikan. Pendidikan itu tidak akan berhenti meskipun kondisi COVID. Pendidikan yang dilaksanakan di era pandemi COVID ini dipindahkan dalam bentuk jaringan atau daring. Nah, dalam pelaksanaan pendidikan ini banyak sekolah-sekolah ataupun lembaga yang lainnya melakukan pembelajaran melalui WhatsApp group, Google Classroom maupun platform dari sekolah atau universitas lainnya. Jika seperti UNY biasanya melakukannya melalui Bismart. Kemudian jika metode pembelajaran yang digunakan secara e-learning yang sudah saya sebutkan tadi itu dirasa kurang efektif, sehingga biasanya mereka itu juga menggunakan platform lainnya untuk bertatap muka seperti Zoom Meeting, Google Meet, Skype dan lain sebagainya. Nah, selain platform-platform tersebut, ada juga untuk anak-anak dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah akhir, mereka terkadang membutuhkan bimbingan belajar tambahan atau biasa disingkat dengan bimbel. Nah, platform yang biasa digunakan mereka yaitu ada Ruang Guru, Kuiper Video, dan Zenius Education. Nah, dari sini sangat banyak peluang untuk bekerja di sini karena peminatnya sangat banyak. Kemudian ada konsultan kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu hal penting yang perlu kita jaga. Di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap menjaga kesehatan dengan cara berolahraga secara teratur dan makan makanan yang sehat. Bukan hanya itu saja, tentunya cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Untuk mengetahui langkah apa saja yang harus dilakukan, masyarakat biasanya berkonsultasi langsung dengan pakar kesehatan untuk mendapatkan solusi tentang masalah kesehatan yang mereka hadapi. Nah, para konsultan ini itu biasanya berasal dari ahli di bidangnya, seperti dokter. Dokter itu biasanya dia sebagai selain jadi dokter di dunia offline, mereka terkadang juga membuka konsultasi secara online, yaitu melalui web yang ada di internet maupun via chat pribadi. Ada juga seorang instruktur kebugaran senam. Biasanya mereka membuka kelas senamnya melalui platform online yang ada. Untuk mendapatkan kelas dan konsultasi mereka biasanya melalui pendaftaran online terlebih dahulu, yang kemudian akan diberikan rincian biaya guna membayar fasilitas yang akan diberikan Pak. Kemudian ada juga freelancer. Freelancer atau pekerja lepas adalah individu yang bekerja seorang diri, tidak berkaitan dengan perusahaan ataupun atasan, di mana mereka menyelesaikan proyek yang ada secara mandiri dan harga yang ditentukan pun pribadi.
tetapi dengan mematok harga seperti pada umumnya. Dalam masa pandemi saat ini, freelancer cukup diburu keberadaannya oleh masyarakat. Biasanya jasa yang diberikan yaitu berupa jasa desain grafis, edit video, atau maupun menulis artikel yang ada. Biasanya mereka bergerak di bidang digital guna membantu pekerjaan yang sudah umum saat ini. Seperti itu. Kemudian dalam pengembangan adaptasi kegiatan bisnis ini ada juga tantangan dan keuntungannya. Untuk tantangannya sendiri yaitu di sini jika awal mula berdirinya bisnis itu, maka tantangannya akan kecil, masih sedikit. Semakin berkembang maka tantangan yang ada akan semakin banyak, antara lain dalam membuat website atau laman untuk penjualan yang menarik dan mudah dicari orang lain. Kemudian menjaga website tempat berbisnis dari kejahatan internet atau cybercrime, mendapatkan kepercayaan konsumen dengan meyakinkannya terlebih dahulu, melayani konsumen dengan baik dan membuatnya agar selalu nyaman, menjawab kegelisahan yang ada dari konsumen akan takutnya dari penipuan dan sebagainya, adanya kompetisi dengan bisnismen yang lain dengan produk penjualannya yang serupa. Nah, itulah tantangan yang harus dihadapi oleh para usahawan masa kini. Kemudian, apa sih keuntungan yang ada? Keuntungan bisnis online yaitu murah. Di situ murah karena kecilnya modal usaha yang digunakan di awal. Kemudian ada juga efisien. Efisien yang dimaksud di sini yaitu tidak ada batasan waktu, kemudian biaya operasional yang lebih cepat dan murah tentunya. Kemudian di sini ada luas. Luas yaitu persebaran penjualannya itu luas, tidak terbatas. Nah, ini semua akan berdampak terhadap pelanggan yang ada. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan itu murni milik saya. Semoga presentasi ini, video ini bisa bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi para pendengar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.